gimana proses kelanjutannya laporannya terhadap Andres mungkin di Polda Metro Jaya? Oh iya, terkait laporan kita yang sudah kita sampaikan melalui klien kami di Polda Metro Jaya ya, terkait inisial RA ya, AA ya, AA. Jadi itu sudah berproses dari pihak kepolisian, itu sudah berkomunikasi dengan kita untuk dilakukan nanti pemeriksaan kepada klien kami Ical. Mungkin untuk Ical sendiri sudah dijadwalkan untuk diperiksa Bang? Ya sudah dijadwalkan pemeriksaan. Kita tinggal menunggu, bisa saja besok, bisa saja lusa, tapi yang jelas sudah ada komunikasi untuk dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan. Tapi kan kondisinya Ical sendiri di bulan Januari ini sebenarnya dijadwalkan lahiran ya Bang? Kalau dari jadwal sendiri sebenarnya harusnya Februari ya, tapi karena kondisinya sudah memungkinkan, kita nggak tahu, dan menurut keterangan klien kami dimungkinkan untuk bulan Januari ini. Tapi untuk besok ketika adanya jadwal pemeriksaan dari undangan dari Polda untuk BAP, apa Icalnya sudah siap Bang secara kesehatan? Tadi saya udah berkomunikasi dengan klien kami, intinya sih kapanpun siap. Jadi kita menunggu informasi resminya apakah memang besok diperiksa atau lusa. Yang jelas dari pihak kami juga sangat mengapresiasi semua teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya atas atensinya agar masalah ini segera terselesaikan. Apalagi kan baru kemarin nih Bang Andres bersuara nih Bang terkait permasalahan ini nih. Katanya sempat ada omongan secara kekeluargaan mungkin di awal sebelum rame berita ini, mungkin seperti apa tanggapannya Bang? Nah itu saya juga agak mendengar video itu, melihat dari klien kami sendiri memang benar ada pertemuan waktu itu di kawasan Sentul, di salah satu tempat perbelanjaan di Sentul. Itu memang ada pertemuan itu, tapi tidak ada bahasa yang katanya ada kesepakatan. Tentu kan kesepakatan itu harus ada hitam di atas putih, harus ada hal-hal yang disepakati apa saja, kan begitu. Suratnya pun kan kita masih sampai sekarang masih bertanya-tanya kesepakatan apa yang dia maksud. Jadi kami juga berharap dari tim kuasa hukum agar yang bersangkutan menyampaikan aja semua ke penyidik apa saja kesepakatan yang disebutkan itu. Jadi hitam di atas putihnya tentu harus ada. Kesepakatan itu juga harus ada hitam di atas putih dan di atas materai seperti itu. Tapi kan Andres menyebut sudah ada keinginan untuk bertanggung jawab, kenapa harus dilaporkan ke polisi dan dibuat ini viral gitu loh Bang? Bagus itu. Kalau masalah tanggung jawab, ya kalau dia ngomong seperti itu harusnya terima kasih ya. Tapi yang jelas sampai adanya laporan polisi, dimulai dari kita membuat konferensi pers resmi terkait masalah ini, tidak ada upaya atau komunikasi yang ada dari pihak AA itu sendiri, baik dari kuasa hukumnya atau dari siapapun lah ya, berkomunikasi kepada kami sehingga sampai adanya laporan polisi tersebut. Jadi kalau dibilang ada komunikasi dengan siapa? Kepada siapa komunikasinya? Kan harus jelas. Kepada siapa nih komunikasinya? Siapa yang ditelepon? Siapa yang dihubungi? Kan semua harus jelas supaya bisa dipertanggungjawabkan semua apa yang kita sampaikan gitu loh. Seperti itu. Berarti Bang pas pertemuan itu kan tadi kan mengingatkan ada pertemuan. Ya. Berarti saat itu nggak ada kesepakatan sama sekali kan Bang? Apa gimana? Kesepakatan itu kan harus ada di hitam di atas putih. Jadi apa yang dikatakan kesepakatan seperti apa gitu loh. Jadi dari klien kami sendiri mengatakan bahwa klien kami itu meminta untuk dinikahi secara resmi secara negara. Tentu pernikahan itu kan harus sesuai dengan undang-undang, harus resmi, harus secara negara. Karena klien kami bukan janda, itu loh. Klien kami itu masih anak perawan, gitu, belum pernah menikah, gitu. Berarti belum ada tanggung jawab ke arah sana ya Bang ya, bisa dibilang. Ya itu yang saya bilang tadi, kesepakatannya, makanya saya sendiri dan teman-teman ya coba tanya ke dia kesepakatannya seperti apa, apakah ada hitam di atas putih atau bagaimana gitu loh. Ya itu nanti sampaikan ke dia, tanyakan apa yang dia masuk kesepakatan, karena
tentu kesepakatan itu harus berdasarkan aturan juga. Ada hitam di atas putihnya yang harus kita lihat. Bang, mungkin Icel udah memberikan keterangan mungkin atas laporan kemarin tanggal 29 ke polisi, Bang? Ini sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian ya, untuk penyidik. Kita akan segera diklarifikasi atau diperiksa ya sebagai pelapor, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Polda Metro Jaya. Kami juga menyambut baik dengan adanya pemanggilan atau dengan adanya klarifikasi untuk dilakukan berita acara klarifikasinya gitu. Mungkin akan bawa bukti tambahan lain selain yang Ya jelas lah, kita akan bawa banyak, semua kita bawa nanti. bisa dibocorkan sedikit mungkin. Kemarin kan udah kita sampaikan ada bukti chat, ada bukti surat pernyataan, kan gitu kan, ada foto-foto juga. Lengkap lah pokoknya, kita sampaikan semua nanti kepada penyidik, rangkaian peristiwanya dan seperti apanya kita sampaikan nanti. Intinya kami tidak akan mau mendahului peristiwa, kita tunggu saja hasil dari teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya. Bang, tapi kan Andres juga mengakui adanya video yang sempat dikirim ke Icel. Untuk menjadi ancaman itu, Bang. Ya bagus lah kalau dia mengakui. Bagus, makanya tanya ke dia, justru bagus kalau dia mengakui. Intinya kan selama ini kan orang bilang simpang siur lah beritanya itulah, kan bagus, justru bagus kalau dia mengakui gitu. Dan mengakui juga telah menghamili gitu-gitu Bang, dan Weh, itu justru lebih bagus. Jadi sebagai laki-laki yang bertanggung jawab harusnya seperti itu, harusnya mengakui, harus gentleman dong. perbuatannya salah, tidak bagus untuk ditiru. Ya, Tapi- bagus kalau dia mengakui. Tapi mungkin tanggung jawabnya yang nggak ada dan menghilang ya Bang. Lah, sekarang pengakuan tentu kan harus dilakukan dengan tindakan. Tindakan itu apa ya? Bertanggung jawab, menafkahi, yang kira-kira begitu ya, menikahi, memperhatikan anak yang masih dalam kandungan itu kan perhatikan dari segi apa, nutrisi yang dimakan ibunya, ya kan? Vitamin-vitamin yang dimakan, pemeriksaan-pemeriksaan di rumah sakit atau di klinik kan gitu kan. Semua kan harus dijaga supaya anak ini lahir, tumbuh dan berkembang, kira-kira begitu kan? Ya. Bang, pihak sana juga. Icel sendiri udah nggak Bang dengan kehadiran akhirnya Andres muncul gitu Bang? Udah ada Reaksi, udah ada komunikasi. reaksi mungkin Iya. dari Icel akhirnya dia buka suara gitu Bang, dan gimana reaksi Icel? Bahkan Kalau- mengakui kehamilan. Ya, Icel. kalau dari Icel sendiri, kan dari awal apa yang disampaikan itu kan benar adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada yang dibohongi, bahwa saudara AA inilah teman dia berhubungan, kira-kira kan begitu. Dan karena saudara AA inilah sehingga dia mengalami hamil 8 bulan, kan gitu. Dia juga sampaikan kan kepada teman-teman kita semua bahwa dia dijanjikan akan dinikahi, dibujuk rayu, dikirim video syur mereka. Jadi macam-macam lah yang dilakukan supaya klien kami Icel ini tetap dalam pengawasan dia, tetap dalam pantauan dia, tetap dalam genggaman dia. Kira-kira begitulah. Ada reaksi lega mungkin Bang akhirnya dia muncul, atau mungkin reaksi puas gitu akhirnya dia buka suara gitu Bang dari Icel? Tentu dengan tadi kan katanya ada pengakuan ya. Dengan adanya pengakuan itu tentu kan dari klien kami sendiri itu berterima kasih kepada yang bersangkutan ya. Karena apa? Karena dia mengakui sendiri seperti itu. Jadi harapan kami untuk proses tindak pidana ini segera diproses agar yang bersangkutan ini mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, seperti itu. Berarti nggak ada kata damai kan, Bang? Apa gimana? Dengan Kalau bicara perdamaian saya nggak terlalu mendahului ya. Negara kita ini negara yang menjunjung tinggi perdamaian ya. Jadi semua perdamaian itu bisa menutup kemungkinan ya, bisa menutup kemungkinan tidak. Jadi tergantung nanti prosesnya saja, Bang. Tapi setelah kemarin preskon melakukan laporan polisi, hingga kemarin Andresnya juga akhirnya angkat bicara perihal kehamilan Icel itu, ada komunikasi ke Icel sama ke Abang Andres itu? berusaha gitu. Tidak ada komunikasi. Pada siapa ya? Oke. Tadi kan ada pertanyaan juga gitu. Katanya udah komunikasi, katanya tingkat baik kepada siapa? Itu dong. Semenjak kita membuat konferensi pers, semenjak kami menerima kuasa, tidak ada komunikasi ke kami ataupun ke klien kami si Icel. Kepada siapa? Etikat baik itu kan?
harus ada komunikasi. Kenapa? Baik keluarga mungkin nggak ada yang menghubungi juga Bang. Dari keluarga juga nggak ada yang menghubungi. Makanya ketika menyatakan statement seperti itu kita agak bingung kesepakatan sama siapa gitu. Jadi kesepakatannya kan harus jelas, harus hitam di atas putih, benar kan? Benar. Gitu. Berarti terakhir komunikasi itu berarti saat pertemuan itu doang ya bang ya? Kayak di Sentul. Katanya pertemuan di kawasan Sentul, salah satu pusat berbelanja. Itu terakhir doang bang, terakhir komunikasi Itu setelah itu terakhir hilang. pertemuan katanya. Berapa lama yang lalu tuh Bang? Berapa lama yang lalu bang? Saya kurang paham lah. Yang jelas memang sebelum kita konferensi pers Oh masih tahun kemarin juga 2025 itu. kemarin, tahun kemarin juga. Oke. Bang pihak sana juga sesalkan bang kalau soal ini jadi konsumsi publik mungkin. Tanggapan abang gimana? Kan semua itu kan ada prosesnya. Kan sudah ada tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh klien kami dan keluarganya. Kan sudah ada etikat baik, sudah kekeluargaan juga, sudah bertemu juga. Benar ada pertemuan di kawasan Sentul kan gitu kan. Tapi yang menjadi kenyataan apa hasil dari itu semua? Apakah sudah terjadi pernikahannya? Saya mau tanya, apakah sudah ada surat nikahnya, buku nikahnya? Mana buku nikahnya? Terus kesepakatannya mana? Kan harus ada hitam di atas putihnya gitu. Itu bang. Bang, kan ada pertemuan di situ tuh Bang. Apa namanya? Kan saya kan ini viral atau jadi konsumsi publik. Ical sendiri terima teror nggak sih Bang? Setelah kejadian ini maksudnya setelah viral ini ada kejadian teror mungkin yang datang ke Ical Yang dilakukan sama dari pihak sebelah. Informasi dari klien kami, dia tertekan dengan adanya yang mengirimkan WA ke dia. Tapi yang jelas itu nggak bisa saya buka di sini. Karena itu nanti akan kita sampaikan ke penyidik yang ada di Polda Metro Jaya supaya itu menjadi bagian dari rangkaian semua alat bukti yang kita sampaikan. Intinya intimidasi ya bang? Klien kami bilang seperti itulah, dia merasa tidak nyaman dengan ini. Atau ada dari sana, dari Andres atau keluarga atau gimana Bang? Ada lah. Nanti kan itu rahasia di kepolisian. atau ada yang ini bang, korban-korban flirtingnya si Andres curhat juga ke mungkin Ical mungkin Sesama korban Kalau- sama korban Andres mungkin bisa. Itu kan bagian dari informasi yang akan kita sampaikan nanti. Apa ada atau enggaknya, nanti biarlah klien kami sendiri yang menyampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya, dan kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia akan mengawal ini semua proses hukumnya, baik dari pemeriksaannya sampai dengan Ical ini mendapatkan hak-haknya sebagai wanita dan juga anaknya juga mendapatkan keadilan.